Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septina Nur Fauzia dari kelas 4 PG SDA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep teori behavioristik, konstruktivistik, serta perbedaannya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik. Pada teori pembelajaran behavioristik, guru berceramah dan murid duduk mendengarkan. Pada pembelajaran ini, guru banyak bergantung pada buku sehingga murid memiliki pandangan sesuai dengan buku. Pembelajaran ini juga berdasarkan pada konsep atau gagasan yang kaku. Contohnya, pada pembelajaran IPA, guru hanya menjelaskan dan berceramah tentang apa yang ada di buku sehingga membatasi kemampuan berpikir peserta didik. Yang kedua yaitu teori konstruktivistik. Pada teori pembelajaran konstruktivistik, peserta didik diminta untuk menemukan informasi yang baru. Kemudian peserta didik mendemonstrasikan hasil diskusinya dalam kelompok. Contohnya, pada pembelajaran IPA tentang jenis tulang daun. Guru memberikan beberapa jenis tulang daun kepada peserta didik, kemudian peserta didik mengidentifikasi jenis daun tersebut ke dalam jenisnya. Seperti pada daun singkong yang termasuk ke dalam jenis tulang daun menjari. Selanjutnya saya akan membahas tentang perbedaan teori behavioristik dan teori konstruktivistik. Untuk perbedaan yang pertama, pada teori behavioristik lebih menekankan pada keterampilan peserta didik. Sedangkan pada teori konstruktivistik, peserta didik diarahkan pada konsep-konsep yang kompleks, sehingga peserta didik dapat menemukan konsep dan teori dengan sendirinya. Untuk perbedaan yang kedua, pada teori behavioristik lebih sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan. Sedangkan pada teori konstruktivistik, proses pembelajaran berjalan dengan adanya pertanyaan dan ide-ide yang inovatif. Untuk perbedaan yang ketiga, pada teori behavioristik, kegiatan pembelajaran banyak mengandalkan pada buku teks dan soal-soal. Sedangkan pada teori konstruktivistik, pembelajaran mengandalkan banyak sumber dan media. Untuk perbedaan yang keempat, pada teori behavioristik, hasil belajar peserta didik menjadi bagian belajar ketika pembelajaran berakhir. Sedangkan pada teori konstruktivistik, kegiatan pembelajaran meliputi hasil belajar dan proses belajar. Dan untuk perbedaan yang kelima, pada teori behavioristik, peserta didik belajar dengan sendirinya tanpa adanya proses berkelompok dan diskusi. Untuk teori konstruktivistik, peserta didik belajar dengan berkelompok dan berdiskusi. Ini yang dapat saya sampaikan tentang konsep dan perbedaan tentang teori behavioristik dan teori konstruktivistik. Jika ada salah dalam penyampaian materi, saya minta maaf. Dan untuk saran dan komentar atau kritik, silakan tulis di dalam kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.